Dalam disertasinya, Bapak Igo Agung Suwartini menyebutkan bahwa tingkat kesembuhan anak anjing yang terkena atau terpapar parvovirus ini bisa sampai 90% loh guys kesembuhannya dengan menggunakan atau mengkonsumsi antibodi. Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Damayanti dari channel Komitmen, channel perawatan kucing dan anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja ya. Merawat anjing itu biasanya orang merawat anjing itu dari kecil ya guys ya. Dari kecil sampai dengan dewasa. Dimaksudkan memelihara dari kecil itu agar anjing itu mempunyai keterikatan atau bonding yang lebih dalam lagi dengan pemiliknya dan lebih nurut gitu maksudnya guys ya. Tetapi ternyata memelihara anjing kecil itu ada beberapa kendala ya guys. Ada beberapa penyakit yang perlu ditengarai yang sering menjangkiti anjing kecil kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk menghindari anjing kecil kita dari penyakit-penyakit yang cukup berbahaya ini guys, yang bahkan dapat sampai merenggut nyawanya dengan cara kedokteran dan juga dengan pengobatan rumahan. Nah, ingat ya guys ya, pengobatan rumahan ini dimasukkan adalah untuk sebagai pertolongan pertama saja. Tetap kalian perlu untuk ke dokter hewan sebagai orang yang lebih membidangi, lebih memahami dari kesehatan hewan. Apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Penyakit pertama yang sering menjangkiti anak anjing atau anjing-anjing muda atau anjing yang belum divaksin adalah parvovirus atau parvo, atau mohon maaf disebut juga orang sering menyebutnya dengan berak darah ya guys ya. Parvovirus ini disinyalir ditemukan pada tahun 1967 dan dikatakan sebagai virus yang sangat-sangat menular dan sangat mematikan dan sulit dimusnahkan, dan juga dapat bertahan lama di lingkungan nih guys ya. Nah, parvovirus ini dikatakan sangat menular karena dapat menyerang atau menjangkiti anjing-anjing muda atau anjing-anjing kecil yang berusia sekitar 12 mingguan nih guys, atau anjing sudah lebih dewasa yang berumur yang belum divaksin maksud saya. Dari beberapa sumber yang saya rangkum dikatakan bahwa virus parvo ini membelah di sel sumsum tulang dan juga di usus ya guys ya, di pencernaan. Dan setelah membelah di sel dan juga sumsum tulang mengakibatkan sel darah putih dari anjing kemudian akan berkurang secara drastis dan mengakibatkan resiko infeksi yang meningkat. Dan kemudian selanjutnya apabila keadaan sudah semakin parah, maka imunitas dari anjing yang terkena atau terjangkit dari virus parvo ini juga kemudian akan menurun dengan drastis. Bagaimana cara untuk mengatasi parvovirus ini? Cara mengatasi yang terbaik adalah dengan mencegahnya. Nah, mencegahnya tentu saja dengan cara memvaksinnya. Anak anjing perlu divaksin pada usia 8 bulan untuk 8 minggu ya guys ya, untuk mencegah parvovirus ini. Dan suntikan atau vaksin tersebut diulang lagi setiap 4 bulan sekali sampai dengan anak anjing tersebut berusia 16 minggu guys ya. Dan pada saat anak anjing itu menginjak usia 1 tahun, berarti dia sudah dewasa ya guys ya, bukan anak anjing lagi, maka diberikan vaksin lagi sebagai vaksin booster ya guys ya, untuk memproteksi dirinya atau meningkatkan kekebalan tubuhnya. Kemudian vaksin booster tersebut diulangi lagi pada tahun berikutnya. Jadi setiap 1 tahun sekali dilakukan vaksin ulang ya guys ya, untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya. Anjing yang terjangkit atau tertular virus parvo ini biasanya akan menunjukkan gejala-gejala seperti demam, lesu, dia akan mengalami diare yang disertai darah yang berbau sangat amis sekali biasanya ya guys ya. Kemudian muntah, dehidrasi, penurunan berat badan yang sangat parah. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi atau menyembuhkan anak anjing yang sudah terlanjur terkena virus parvo ya guys ya? Dalam pengalaman saya biasanya dokter ya guys ya, ya ada beberapa dokter yang
sepertinya tidak menerima atau tidak menganjurkan untuk merawat anak anjing yang terkena parvo tersebut di klinik mereka ya, karena alasan tertentu ya guys ya. Ya maklum saja guys ya, karena di klinik tersebut kan banyak anjing-anjing lain yang juga dirawat ya guys ya. Mungkin dia belum terkena atau terinfeksi parvovirus. Nah, takutnya nanti apabila anjing kita masuk yang sudah terkena parvo, maka akan menulari anjing-anjing di sana. Biasanya sangat dianjurkan untuk merawat anjing yang terkena parvo tersebut di rumah ya guys ya. Sampai kita juga lebih dekat dengan anjing kita, dan juga anjing akan lebih merasa nyaman apabila dia dirawat di rumah gitu guys ya. Nah, bagaimana cara merawat anjing yang terkena parvovirus? Memang dikatakan sulit untuk menyembuhkan atau sembuh dari virus parvo ini, tapi bukan sesuatu yang mustahil ya guys ya, karena dari sebuah sumber saya menyatakan bahwa seorang mahasiswa doktoral dari Fakultas Kedokteran Hewan maksud saya, dari Institut Pertanian Bogor, yang bernama I Gusti Agung Suwartini menemukan suatu zat antibodi yang terkandung pada kuning telur ayam ya guys ya, untuk meningkatkan sintasan hidup atau harapan hidup dari anak anjing yang terkena parvovirus tersebut. Dalam disertasinya, Bapak I Gusti Agung Suwartini menyebutkan bahwa tingkat kesembuhan anak anjing yang terkena atau terpapar parvovirus ini bisa sampai 90% loh guys kesembuhannya, dengan menggunakan atau mengkonsumsi antibodi yang terkandung dari kuning telur ayam. Jadi cukup tinggi juga ya. Atau kalian dapat juga mencoba resep berikut ini guys ya. Resep ini cukup sederhana tapi cukup efektif, sangat efektif sekali diaplikasikan untuk mengobati anjing kalian yang terkena parvo atau mengalami berak darah ya guys, yaitu 4 ruas kunyit, kemudian 4 sendok madu, kemudian 1 butir telur ayam kampung ya guys ya. Ayam kampung diambil kuningnya saja, jangan ikut putihnya, putih sisihkan. Kemudian air kelapa hijau. Air kelapa hijau ini sangat bermanfaat sekali dan banyak sekali gizinya ya guys ya. Tapi apabila kalian sangat kesulitan untuk mendapatkan air kelapa hijau, dapat menggunakan hidrokoko. Nah, ini bukan endorse ya guys, tapi apabila dalam keadaan sulit. Tapi kalau memangnya ada air kelapa hijau, pergunakanlah air kelapa hijau karena tingkat kesembuhannya sangat tinggi dan juga kandungan gizinya cukup banyak ya guys ya. Setelah itu kalian dapat menggunakan digestive care. Digestive care ini adalah makanan khusus bagi anjing yang mengalami problem di dalam pencernaannya. Dan semua bahan-bahan tadi yang saya sebutkan tadi itu di blender ya guys, di blender jadi satu sampai lembut, kemudian diberikan kepada anak anjing atau anjing yang terkena parvo tersebut. Nah, ingat guys ya, anjing yang terkena parvovirus itu tidak mungkin kalian bisa mengharapkannya menghabiskan sendiri makanannya. Nah, maka kalian harus membantunya untuk makan. Caranya bagaimana? Caranya tentu saja tidak bisa dituangkan begitu karena dikhawatirkan dia akan tersedak ya guys, keselak. Nah, cara yang paling aman adalah dengan menggunakan spite. Nah, spite yaitu suntikan yang dicabut ininya ya guys ya, dicabut jarumnya. Bagi kalian yang belum tahu, itu dapat dibeli di apotek. Nah, kalian bantu dengan di spite ya guys, dimasukkan ke dalam mulutnya, membantunya untuk makan. Nah, berapa kali kita men-spite atau memberikan makanan tersebut, diusahakan sebanyak mungkin ya guys ya, sebanyak mungkin, karena tubuh anjing kalian itu sangat lemah dan sangat butuh asupan energi dan juga kasih sayang tentunya dari kalian owners-nya. Dan tingkat kesembuhannya juga cukup tinggi ya guys ya. Anjing akan mengalami masa kritis kemudian selama beberapa hari, dan apabila kalau nggak salah sekitar 3 hari guys ya. Apabila masa kritis sudah lewat, berarti anjing kalian bisa dinyatakan selamat, tapi tetap kalian harus membantunya makan dan juga minum.
Berikutnya, penyakit berikutnya yang sangat menular dan mematikan juga dan dapat menyerang anak anjing dan juga anjing-anjing yang belum divaksin adalah distemper. Nah, virus distemper ini dikatakan dapat menular melalui udara dan juga kontak dengan air liur hewan yang terinfeksi atau terkena dari distemper tersebut. Nah, distemper ini biasanya menjangkiti anjing-anjing muda yang berusia kurang dari 4 bulan dan juga anjing-anjing yang sudah lebih dewasa ya guys ya, yang belum divaksin. Virus distemper ini sama juga dengan parvo sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat mematikan dan sangat-sangat menular sekali guys ya. Jadi apabila kalian membawa anabul kalian, anjing kalian ke dokter, biasanya dokter akan merekomendasikan untuk dirawat di rumah saja. Nah, ini bisa dimaklumi guys ya, karena kan biasanya di klinik itu tidak hanya anjing kalian yang sakit ya guys ya. Ditakutkan dari anjing kalian tersebut akan menulari anjing-anjing lainnya yang tidak terkena distemper. Makanya dokter akan menganjurkan untuk merawat di rumah saja. Dan pengalaman saya pernah membuat video tentang bagaimana pengalaman saya merawat 2 anjing saya sama-sama dalam waktu bersamaan terkena distemper ya guys ya. Pada saat itu saya tidak tahu apa-apa. Nah, saya spill sedikit ya guys ya. Saya tidak tahu apa-apa, saya clueless sekali tentang bagaimana cara merawat anjing distemper. Tapi dengan petunjuk dokter yang merekomendasikan saya untuk merawat di rumah saja, dikatakan bahwa usahakan lambung anjing atau perut anjing tidak kosong ya guys. Kalian bisa memanfaatkan ya kuning telur tadi yang sangat baik antibodinya, dicampur dengan madu, dicampur dengan susu beruang. Nah, saya waktu itu menggunakan susu beruang. Jadi sehari 1 ekor anjing itu akan menghabiskan 1 kaleng susu beruang ya guys ya. Itu diaduk dan dispikekan atau dibantu di spike ke dalam mulut anjing kita. Dan untuk vitaminnya kalian dapat juga menggunakan Neurobion. Ini bukan ini guys ya, bukan endorse. Ini Neurobion dan juga vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh anjing kalian seperti Imbus dan juga Stimuno. Nah, itu digunakan atau dikonsumsikan ke anjing kalian. Dulu kalau tidak salah saya memanfaatkan 1 ekor anjing itu satu butir Neurobion pagi dan sore. Jadi sehari 2 ya guys per 1 ekor anjing. Dan Stimunonya atau vitamin untuk imunitasnya itu sekitar, kalau nggak salah itu sekitar 5 mili atau 3 mili per hari, per satu kali kasih ya guys ya. Jadi pagi 3 mili dan sore 3 mili. Dan alhamdulillah dengan kesabaran dan juga sesuai dengan pertolongan Tuhan, maka anjing saya bisa sembuh ya guys ya. Tetapi guys ya, setelah sembuh tersebut anjing biasanya akan mengalami kerontokan bulunya. Jadi bisa dikatakan bulunya seluruh itu rontok sama sekali kecuali di bagian tengkuknya. Mengapa? Karena di bagian tengkuknya itu kan tidak bisa digaruk oleh anjingnya. Nah, itu anjing akan mengalami kerontokan hampir seluruh ininya ya guys ya, bulunya. Dan juga biasanya, mohon maaf, anjing kalian itu biasanya akan mengalami sedikit kecacatan. Misalnya biasanya kalau anjing saya itu dia angguk-angguk, dan juga satunya lagi akan mengalami kelumpuhan di bagian kakinya. Karena itulah maka pada saat mereka sedang genting-gentingnya tersebut, penggunaan vitamin dan seperti Neurobion, terutama Neurobion ya guys, Neurobion dan juga vitamin imunitas itu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Dan tentu saja juga perawatan dan kesabaran kalian sebagai